Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari C kelompok C5. Baiklah, di sini kami akan memperlihatkan video tentang CVP. Selamat menyaksikan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang pengertian CVP. CVP atau tekanan vena sentral merupakan nilai yang menunjukkan tekanan darah pada vena cava dekat atrium kanan jantung. CVP merefleksikan jumlah darah yang kembali ke jantung dan juga kemampuan jantung untuk memompa darah. CVP dapat digunakan untuk memperkirakan tekanan pada atrium kanan jantung, yang mana secara tidak langsung dapat menggambarkan beban awal pada atrium kanan jantung atau preload dan tekanan ventrikel kanan pada akhir diastole. Untuk nilai normal CVP, menurut Kelly nilai normal CVP berkisar antara 3-8 cmH2O atau 2-6 mmHg. Sementara itu menurut Izakovic nilai normal CVP berkisar antara 5-10 cmH2O. Nilai CVP yang rendah biasanya terjadi pada kasus hipovolemik, deep inhalation, dan shock septic. Sedangkan nilai CVP yang tinggi biasanya dipengaruhi oleh adanya peningkatan volume darah vena, forced exhalation, pasien dengan ventilator, dan juga embolisme pada paru. Cara pengukuran CVP atau Central Venous Pressure. Pengukuran CVP secara non-invasif dapat dilakukan dengan cara mengukur tekanan vena jugularis. Secara invasif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memasang kateter CVP yang ditempatkan pada vena cava superior atau atrium kanan. Teknik pengukuran dapat menggunakan manometer air atau transducer. Lalu yang kedua, melalui bagian proksimal kateter arteri pulmonalis. Pengukuran ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem transducer. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pemantauan CVP dengan manometer yaitu ada kateter cup, set cup, squid 2,5 cc, antiseptik, obat anestesi lokal, bengkok, plester, dan NaCl 0,9% atau 25 ml. Persiapan alat untuk pengukuran. Yang pertama, skala pengukur. Kemudian yang kedua ada selang penghubung atau manometer line. Kemudian ada standar infus. Yang keempat ada three-way stopcock. Kemudian pipa U. Dan yang terakhir set infus. Yang pertama, tahap prainteraksi. Saya telah membaca rekam medis pasien bahwa hari ini akan dilakukan pengukuran pada central venous pressure. Yang kedua, yaitu saya telah memastikan bahwa privasi klien terjaga. Kemudian saya telah mencuci tangan dan saya telah menyiapkan alat. Yang terakhir, saya siap untuk bertemu pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan Mbak, nama saya Novianti yang bertugas pada si pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Neni. Alamatnya di mana? Ibu Dian, Mbak. Saya cek terlebih dahulu ya gerangan. Oh iya, benar, dengan Mbak Neni, alamat di Godean. Nah, baiklah Mbak, sesuai catatan rekam medis bahwasanya hari ini kita akan melakukan pengukuran CVP. Nah, adapun prosedur nanti pengukuran CVP menggunakan alat yang namanya manometer. Nanti mohon kerjasamanya ya Mbak. Nah, tujuan dari pengukuran ini yaitu untuk mengetahui diagnosa dan juga untuk mengetahui kondisi Mbak. Waktu yang saya butuhkan sekitar 15 menit. Tempatnya di ruangan ini ya Mbak. Ya, Mbak. Apakah Mbak bersedia? Baik, jika Mbak bersedia, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, nanti tenang saja Mbak, segala privasi akan saya jaga kecuali untuk urusan hukum dan tindakan medis. Baiklah, jika Mbak sudah bersedia, mari kita mulai pengukuran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara merangkai dengan manometer. Yang pertama yaitu menghubungkan set infus dengan cairan NaCl 0,9%, lalu mengeluarkan udara dari selang infus, kemudian menghubungkan skala pengukuran dengan three-way stopcock,
Lalu menghubungkan three-way stopcock dengan selang infus. Selanjutnya menghubungkan manometer lain dengan three-way stopcock. Kemudian mengeluarkan udara dari manometer lain. Lalu mengisi cairan ke skala pengukur 25 cm H2O. Kemudian menghubungkan manometer lain dengan kateter yang sudah terpasang. Langkah pertama, posisikan klien ke posisi yang mudah untuk kita menilai CVP. Setelah itu, cari zero point dengan cara mencari CS4, lalu tarik di mid aksila sebelah kanan, beri tanda angka 0 pada nanometer sejajar dengan zero point. Arahkan three-way ke nanometer dan sumber cairan. Isi nanometer dengan cairan sebanyak 5 cm. Hentikan laju infus. Arahkan three-way ke klien. Setelah itu, amati terjadinya undulasi. Beri tanda atau catat. Undulasi di angka 10 cm H20. Setelah mendapatkan angka, kita putar atau kita hentikan three-way dari nanometer. Kembalikan arah three-way dan cairan infus alirkan seperti semula. Alhamdulillah Bu, untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Bagaimana Bu perasaannya? Alhamdulillah Mbak, mendingan tapi masih ada nyeri. Alhamdulillah, kita gitu Bu. Untuk hasil pengukuran CPP-nya itu 6 mm air reksa. Untuk tekanan darah Ibu 90/80 mm air reksa. Respirasi Ibu 19 kali per menit. Suhu tubuh Ibu 37,5 derajat Celcius, dan untuk nadinya 88 kali per menit. Nanti saya 2 jam yang akan datang saya akan melakukan pengukuran kembali. Bagaimana Bu? Ada yang ditanyakan? Normal atau tidak Mbak? Alhamdulillah Bu, untuk semuanya normal. Kalau ada lagi Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi ke nurse station dulu ya Bu. Setelah dilakukan tindakan pemasangan CPV pada pasien N, dapat kita dokumentasikan sebagai berikut. Subjeknya, pasien N mengatakan nyeri di daerah pemasangan CPV. Objeknya, pasien N telah terpasang kateter di vena jugularis menggunakan pengukuran manometer. Terdapat kemerahan dan bengkak di area vena jugularis. Tanda-tanda vital seperti tekanan darahnya 90/80 mmHg, respirasinya 19 kali per menit, suhunya 37,8 Celcius, dan nadinya 88 kali per menit. Asesmennya, pasien N telah terpasang CPV pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 jam 10 pagi. Planningnya, lanjutkan intervensi, kaji nyeri klien, lalu observasi bagian pemasangan di daerah vena jugularis, lalu cek kembali tanda-tanda vital pasien. Demikianlah video dari kelompok C5 tentang pengukuran CPV. Jika ada kurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.